Ini ya, dimana seharusnya kita waktu kumpul keluarga di hari weekend, tetapi kita secara bersama-sama masih menyempatkan diri untuk melaksanakan tugas negara untuk hadir di sini mengikuti kegiatan workshop ya terkait masalah indeks kepemimpinan kepala daerah. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri, beliau di tengah-tengah kesibukan baru pulang dari Papua, menyempatkan langsung datang di tengah-tengah kita sebagai bentuk apresiasi terhadap kegiatan kita dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sini, meskipun sudah menempuh perjalanan jauh naik pesawat dan sebagainya, tetapi hadir di tengah-tengah kita semua untuk melaksanakan kegiatan. Yang kami hormati Bapak Dr. Khalil Khairi, MSc, beliau juga di tengah kesibukan baru selesai mengajar tetapi menyempatkan juga hadir untuk di tengah-tengah kita. Yang kami hormati tim aplikasi pengukuran indeks kepemimpinan daerah Bapak Anindyono Permana, kemudian para pejabat tinggi Pratama di lingkungan BSKDN, para pejabat struktural fungsional analisis kebijakan ahli media, ahli noda dan statistik pada Pusat Strategi Kebijakan Politik Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri, dan segenap Bapak Ibu sekalian, para kepala badan, litbang atau prida atau dengan nomenklatur yang telah ditentukan oleh daerah masing-masing. Kami sampaikan bahwa ada 17 perwakilan dari masing-masing dari 38 provinsi, ada 17 untuk angkatan pertama ini, yaitu dari Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung, Bali, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara. Alhamdulillah untuk sementara sebagian besar sudah hadir. Jadi insya Allah untuk provinsi lainnya yang belum, insya Allah kita akan melaksanakan di bulan Juni insya Allah di tempat ini juga. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka menyampaikan kepada masing-masing provinsi bahwa pentingnya untuk kita menyusun indeks kepemimpinan kepala daerah ini. Kenapa? Bahwa secara teoritis, secara konseptual, faktor-faktor yang paling mempengaruhi daripada implementasi sebuah kebijakan itu adalah faktor kepemimpinan, hampir 75%. Ini kata hasil penelitian dari bagaimana disampaikan oleh beberapa pakar kebijakan, baik seperti Mas Manian maupun Edward Tiga dan sebagainya, bahwa 75% itu ditentukan oleh faktor kepemimpinan. Dan banyak daerah-daerah meskipun PAD-nya kecil dan sebagainya, tetapi dengan kepemimpinan yang baik, hampir semua daerah-daerah yang memiliki kepemimpinan yang baik itu sukses dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Contoh salah satu di daerah Sulawesi Selatan itu Bantaeng. Bantaeng itu daerah kecil, ya, tetapi karena kemampuan kepemimpinan manajerial seorang bupati, alhamdulillah Bantaeng merupakan sebuah kabupaten yang memiliki inovasi dan bisa dikatakan investasi di Sulawesi Selatan banyak hadir di Kabupaten Bantaeng. Nah, untuk mengukur hal tersebut, maka kita butuhkan sebuah teknik atau metode bagaimana cara mengukur indeks kepemimpinan itu. Ya. Dan indeks kepemimpinan ini kami sampaikan Pak Kabang bahwa efektifnya ini akan dilaksanakan di tahun 2025. Ya. Oleh karena pertama bahwa salah satu syarat dari indeks kepemimpinan ini adalah mengevaluasi 1 tahun setelah menjabat kepala daerah. Dan kita pahami bahwa tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak, sehingga efektifnya itu adalah tahun 2025.
Tetapi meskipun tahun 2025, tetapi dari sekarang kita sudah mempersiapkan instrumen yang tepat, yang cocok untuk kita terapkan di 2025 nantinya. Makanya kita sekarang sudah laksanakan uji terkait masalah pengisian responden dan sebagainya. Nah, itulah dari saat sekarang ini, tahun ini dan sampai tahun 2024 kita matangkan untuk pelaksanaan instrumen ini. Dan kami sampaikan juga bahwa pada kesempatan ini, pada sesi nanti ada Pak Dr. Halilul akan menyampaikan materi terkait masalah indeks kepemimpinan ini, karena beliau salah satu pakar kita yang mengawal dari awal terkait masalah penyusunan Permendagri yang berkaitan dengan indeks kepemimpinan kepala daerah ini, kemudian disusul oleh tim teknis, tim IT yang akan menyampaikan secara teknis bagaimana mengisi atau memanfaatkan instrumen ini untuk digunakan menjadi indeks kepemimpinan kepala daerah. Sekaligus kita ingin mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman dari daerah. Mungkin ada pemikiran-pemikiran lain atau pemikiran-pemikiran yang lebih aplikatif, karena Bapak Ibu lah yang lebih memahami kondisi lapangan di daerah. Demikianlah yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa diikuti dengan baik, dan mohon kesediaan Bapak untuk memberikan, Pak Kaban memberikan arahan kepada kami semua dan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang, malam Pak. Udah malam ya. Selamat malam Bapak sekalian. Biasanya kalau malam itu udah menyapa, udah mau pamit tidur gitu. Tapi kalau masih sore seperti ini, kita masih biasa menggunakannya selamat petang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik Hukum BSKDN Kementerian Dalam Negeri, yang kami hormati PLT Kepala Pusat Pembangunan Keuangan dan Desa, yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional BSKDN, yang kami hormati kolega kami Pak Holilul. Terima kasih Pak Holilul atas kehadirannya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pejabat dari Litbang, Brida atau Bapelitbang atau sebutan yang lain dari 17 provinsi yang kebetulan terundang untuk pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini dan sampai besok ya Pak ya. Para peserta workshop yang berbahagia, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama tiada henti kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kuasa dan iradahnya kita bisa melaksanakan kegiatan dan berada pada ruangan yang lumayan sejuk ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif dari kita masing-masing agar penyelenggaraan kegiatan untuk penyusunan atau penyempurnaan pengukuran kepemimpinan kepala daerah dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan fungsional kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi, bahwa kepemimpinan merupakan salah satu determinan untuk bisa menjadikan tujuan-tujuan berpemerintahan itu bisa tercapai dengan baik. Kemarin kami mendampingi Pak Menteri dengan salah satu ujian disertasi dari Pak
Supit, ya, anggota 5 BPK. Salah satu variabel utamanya itu adalah kepemimpinan transformatif untuk perbaikan kinerja organisasi. Nah, di sana memang disebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian ini, dan mungkin akan kita coba rujuk nanti Pak Holidul, begitu selesai ujiannya, ini barangkali bisa menjadi referensi kita, di samping hasil-hasil penelitian yang lain yang menunjukkan bahwa kepemimpinan itu merupakan salah satu determinan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Ini sesuai dengan satu pantun barangkali. Mau dengar Bapak Ibu sekalian? Boleh. Elok bunga, jalin menjalin. Cakep. Jalinan indah, bagai di karang. Cakep. Elok kaum karena pemimpin. Cakep. Pemimpin bertuah, bijak, dan pandai. Kita berharap pemimpin yang demikian yang kita harapkan, tetapi sekali lagi itu harus melalui proses pengukuran yang metodologinya yang bisa diterima oleh semua pihak. Kami sudah keliling di beberapa provinsi, diantaranya juga mencoba memaparkan tentang indeks kepemimpinan kepala daerah. Memang masih banyak yang perlu diperbaiki atau dipertegas. Mudah-mudahan lewat forum ini dan mungkin forum yang berikutnya di bulan Juli, kita sudah semakin firm dengan instrumen kita, dan hasil-hasilnya akan mengukur secara ajak para kepala daerah, dan dari situ kita bisa mendapatkan dan terus membentuk kepala daerah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Bapak dan Ibu sekalian, kami tentunya sangat senang acara ini dapat terlaksana. Kami berharap melalui acara workshop ini dapat meningkatkan pemahaman kita semua sebagai perwakilan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai indeks kepemimpinan kepala daerah secara umum, dan khususnya dalam penggunaan aplikasi pendukung untuk pengukuran dan penilaian indeks kepemimpinan kepala daerah, serta memberikan pemahaman terkait beberapa perubahan yang telah diupayakan sebagai bentuk perbaikan terhadap indeks kepemimpinan kepala daerah. Kami juga berharap melalui kegiatan ini ada masukan dan saran untuk membangun indeks ini lebih baik dengan meminimalisir kekurangan serta menjawab masalah dan tantangan ke depan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di daerah. Bapak Ibu sekalian, BSKDN sejauh ini selalu peduli akan permasalahan yang dihadapi pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan indeks-indeks yang dilaksanakan, termasuk indeks kepemimpinan kepala daerah. Tentu ini dilaksanakan untuk melaksanakan amanah Undang-Undang 23 tahun 2014 yang mengatur tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pasal 386, 389 sampai dengan 389, yang semuanya berbicara tentang kewajiban pemerintah daerah untuk melaporkan kinerja dan adanya kewajiban dari pemerintah pusat juga untuk melakukan penilaian terhadap kinerja yang dilaporkan oleh pemerintah daerah. Adanya aplikasi yang dibuat dalam mendukung pengukuran IKKD bukan sekedar sebagai keikutsertaan dalam digitalisasi produk pemerintahan, tapi sebagai jawaban persoalan Bapak dan Ibu di daerah yang sudah disibukkan untuk mengisi dan menginput data indeks yang demikian banyak jumlahnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada pasal 4 Permendagri 38 tahun 2020 tentang indeks kepemimpinan kepala daerah dinyatakan bahwa dokumen kinerja pemerintah berupa data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengukuran IKKD ini tidak semata diperoleh dari pemerintah daerah, tapi juga diutamakan dari data kementerian lembaga yang sudah tersedia
yang diperoleh baik secara tertulis dan atau melalui sistem informasi berbasis elektronik. BSKDN juga telah melakukan rangkaian proses revisi terhadap Permendagri nomor 38 tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah sebagai bentuk penyesuaian dan penyempurnaan dengan beberapa perubahan pada variabel dan dimensi dengan pembobotan yang disesuaikan kembali. Hal ini tentunya untuk menjamin agar kualitas indeks ini betul-betul bermanfaat dalam mengukur kinerja kepemimpinan kepala daerah. Sebagaimana yang termuat dalam Permendagri nomor 38 tahun 2020 pasal 3 tentang IKKD, bahwa setiap tahunnya Menteri melalui Kepala BSKDN memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran dan penilaian indeks kepemimpinan kepala daerah. Hal ini menjadi dasar serta jawaban yang selama ini ditanyakan daerah bahwa pengukuran tetap dijalankan di tahun ini untuk kemudian dilaporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri meskipun tanpa diikuti dengan penetapan kepala daerah terbaik dan pemberian penghargaan dikarenakan menimbang sensitivitas dalam menghadapi tahun-tahun politik. Seperti yang dikatakan tadi, kita akan memulai pengukuran ini secara efektif mulai tahun 2025. Kami menyadari betul akan timbul pertanyaan untuk apa pengukuran ini tetap harus dilakukan. Tanpa penetapan kepala daerah terbaik dan tidak dapat kita pungkiri bersama juga bahwa pemberian penghargaan merupakan satu hal yang dapat memotivasi kepala daerah dalam keterlibatannya dalam pengukuran indeks kepemimpinan kepala daerah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, indeks kepemimpinan kepala daerah juga memuat berbagai data yang dapat dimanfaatkan baik pemerintah pusat maupun daerah. Data dan informasi yang tersedia merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang dapat digunakan untuk perencanaan, menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan, serta evaluasi atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan yang dapat membantu dalam pengambilan suatu kebijakan sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah di waktu yang akan datang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota yang telah mengirim nama PIC. Ada sekitar 90 provinsi, kabupaten, dan kota, dan merespon dengan cepat. Begitu pula keaktifan daerah-daerah dalam mendukung dan mencari informasi terkait kegiatan pengukuran indeks kepemimpinan kepala daerah ini. Sangat besar harapan kami kepada daerah yang belum menunjuk dan mengirimkan nama PIC untuk sekiranya bisa diajukan segera untuk dibuatkan SK dan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami menyampaikan terima kasih. Sekali lagi, Bapak dan Ibu telah hadir dalam pelaksanaan workshop Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang kita harapkan bersama dan mendorong perubahan positif dalam kepemimpinan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan workshop kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Dan dengan seizin Bapak dan Ibu sekalian, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara workshop dinyatakan resmi dibuka. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Tuhan memberkati.
Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kadin atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya penerangan buku pedoman umum dan manual book aplikasi oleh Bapak Kepala Badan kepada perwakilan peserta pengukuran IKKD dari Bapelitbang Provinsi Jawa Barat. Mohon izin. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Kita tetap sehat semuanya, bersemangat dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu sekalian, jam 8 saya kira sudah terlalu malam untuk berdiskusi secara serius, maka saya mungkin bawa dalam santai saja Pak, ini posisi kita. Saya juga mendapat undangan dari panitia beberapa hari yang lalu ya Bu, yang mungkin sekitar Senin kali ya. Saya jadi bingung, ini kok ada lagi indeks kepemimpinan kepala daerah lagi nih. Ini pernah kita bahas intensif, waktu itu masih Pak Agus Patoni 2020 kita diskusi lama, hilang setelah itu, nggak ada kabar beritanya. Kok tiba-tiba menjelang pilpres kok ada lagi ya, menjelang pilkada ada lagi, ini mau kemana arahnya? Nah saya berpikir ini kita sudah mau persiapan untuk implementasi dari Permen 38 tadi saya pikir ya, karena saya tidak dapat tor, hanya dapat undangan. Nah karena itu saya lebih banyak memberikan masukan terkait dengan soal pengambilan data dan soal validitas data ya. Dan saya tidak banyak nanti membahas data sekunder, karena data sekunder itu sudah diproduksi oleh masing-masing instansi dengan asumsi dia dianggap benar gitu, sampai ada orang lain yang membatahnya salah gitu. Karena itu resmi, maka kita harus mengakui semua data yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Nah, Bapak sekalian, memang kepemimpinan ini lebih dari sisi aksiologinya ya, dari sisi kemanfaatan kita mengukur kepemimpinan itu apa? Karena berbeda dengan birokrasi, kalau birokrasi kepemimpinan jelek kita ganti dia, cari pemimpin baru yang lebih bagus. Tapi kalau pemimpin politik itu nggak bisa diganti, penggantinya karena habis, mati, atau kasus. Kalau kinerja jelek, kepemimpinan jelek pun nggak bisa. Tapi buat apa kita membuat indeks kepemimpinan kepala daerah? Ini pertanyaan dulu tahun 2019 sampai 2020 ketika kita diskusi sering bertemu untuk membahas indeks ini. Memang sekarang trennya lagi demam indeks. Tren itu lagi demam indeks. Kalau Bapak Ibu membaca Permenpan 3 ya, 2023 tentang RB, itu semua indikator 99 Asmaul Husna itu dihapus. Ada yang ini enggak dari biro atau bagian organisasi ya, jadi enggak paham indeks RB. Indeks RB itu dari 8 area, itu 99 kayak Asmaul Husna. Kumpul datanya itu setengah mati, menghabiskan uang 7 sampai 8 triliun setiap tahunnya untuk menyiapkan data, bukan untuk memperbaiki birokrasi, tapi menyiapkan datanya itu. Nah sehingga Menpan RB merubah sekarang bermain di outcome, yaitu melalui indeks-indeks. Nah indeks itulah sekarang yang jadi pengukuran RB-nya tinggi atau rendah. Bagus nggak bagus kalian? Bagus ada, nggak bagusnya ada. Apa bagusnya? Bagusnya nggak ribet ngurus urusan yang tidak penting diurus oleh tim nasional. Ada nggak bagusnya? Kenapa? Karena indeks-indeks yang dijadikan ukuran, ambil contoh misalnya kita mau menggunakan indeks kemiskinan, indeks pelayanan publik. Kemiskinan itu siapa yang menghasilkan? Memangnya pemerintah sendirian? Nah, begitu COVID-19 terjadi, kemiskinan langsung naik. Nanti bisa begitu kita sawit kita di-ban oleh Uni Eropa, memang nggak bisa masuk sama sekali, mesti kemiskinan akan turun, PDRB akan turun, per kapita akan turun, transaksi berjalan kita akan menurun. Semua, apakah bisa dikontrol oleh pemerintah? Enggak. Apakah harus dikontrol birokrasi? Enggak. Banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, tetapi leadership ini lebih penting. Maka saya sering sekali, walaupun saya di Kemenpan itu ya juga berteman semua lah di situ, mengkritik model indeks-indeks yang tidak berbasis filosofi yang kuat.
misalnya Bapak Ibu mengukur sakit, saya di mana-mana cerita sakit itu konsepsinya kurang bagus dan kalau bisa saya sebut sedikit menyesatkan. Kalau nanti bahasa fikih MUI itu sesat dan menyesatkan, tidak sampai separah itu, enggak. Kenapa? Ini indeks-indeks hati-hati kita, kan ada indeks RB kan, dapat mulai dari DD, D, CC, C, BB, B, baru habis itu A, AA gitu kan. Jadi ada indeks-indeks itu. Termasuk indeks sakit juga ada sama, D, D sama seterusnya sampai AA paling tinggi. Nah Bapak Ibu sekalian, apa kurang bagusnya sebenarnya? Diukur sesuatu yang bukan hasil daripada yang diukur itu. Yang diukur dalam sakit adalah efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Sakit itu turunan Undang-Undang 1 2004. Bapak Ibu belum tahu ya, kayaknya kan? Sakit itu turunannya bukan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan atau dari Undang-Undang tentang KL, DI, bukan. Undang-Undang 1 2004 tentang perbendaharaan negara yang diturunkan dalam PP, kalau nggak PP 8 2007, turunlah Permenpan, turunlah kepada pengukuran sakit. Apa bunyinya? Setiap anggaran daerah, setiap anggaran negara harus menghasilkan kinerja anggaran. Maka ketika kita nyusun PP 13 2019 tentang LPPD, terjadi debat di sini persis di ruangan ini. Menpan bilang tidak perlu ada LPPD lagi, cukup sakit. Di manajemen di dunia ini cuma dua laporan, performance report dan financial report, laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan itu yang dibuat di audit BPK, laporan kinerja itulah sakit. Ngapa kok ada LPPD lagi? Buat apa gitu? Nah, lalu saya di sini itu saya bilang tuh, mari kita tayangkan dulu filosofi sakit apa, filosofi LPPD apa. Jangan asal-asal ngomong dan asal gabung. Sakit turunannya kinerja anggaran. Nah, kalau yang diukur adalah kinerja anggaran, maka tidak masuk akal menjadikan APK, APM, Bapak tahu APK, APM ini angka partisipasi kasar atau angka partisipasi murni untuk mengukur kinerja pendidikan, untuk mengukur berapa banyak anak yang bersekolah di antara anak yang seharusnya sekolah. Memang itu kinerja pembangunan pendidikan. Setuju, kinerja pembangunan itu dilihat daripada APK. Kalau ingin melihat coveragenya, cakupannya, berapa persen anak yang usia SD yang bersekolah di SD itu atau sedang bersekolah di SD. Kalau rendah berarti banyak yang tidak sekolah. Kalau ada anak usia SD tidak sekolah berarti ada penurunan mutu masyarakat, kualitas masyarakat. Nah terus, apakah memang APM APK itu dihasilkan oleh APBD? Itu yang kita tanyakan dulu. Jawabannya kita coba lihat di prakteknya. DKI Jakarta, ini prakteknya Bapak Ibu nanti kalau di daerah. Tadi ada dari Bengkulu ya, dari Bengkulu mana? Belum nggak datang. Wah dari Bengkulu. Bengkulu mana? Provinsi? Oh, provinsi. Okay. DKI Jakarta itu SD itu 80% negeri, 20% swasta. SMP 56% negeri, 44% swasta. SMK 80% swasta, 20% negeri, SMA SMK. Pertanyaan saya, kalau banyak anak yang bersekolah di SMK, SMA itu yang membiayai dia itu APBD atau masyarakat sendiri? Masyarakat sendiri. Lalu diukur jumlah APM APK-nya sebagai kinerja anggaran Pemda, masuk akal. Itu tadi saya bilang kenapa sedikit menyesatkan. Saya kritik di mana-mana. Tugas saya kan dosen dan mengkritik lah gitu, supaya bisa dirubah. Tapi kritik itu harus based on data dan based on logic. Kita harus masuk dalam the power of logic, bukan the logic of power. Kalau the logic of power itu bahasa kekuasaan, pokoknya saya mau ini harus jadi, itu bahasa kekuasaan. Benar salah urusan belakangan. Tapi the power of logic, kekuatan logika berbasis pada data, itu disebut sebagai
rasional, empiris. Nah itu Bapak Ibu sekalian indeks-indeks. Nah, sekarang kita masuk kepada indeks kepemimpinan kepala daerah ini. Buat apa kita mengukur manusia yang bernama IKK, indeks IKK, indeks kepemimpinan kepala daerah ya? IKKD. Indeks kepemimpinan kepala daerah. Oke, IKKD. Buat apa nih kita? Nah, waktu itu kita lihat betul apakah IKKD ini sama nggak dengan LPPD. Itu yang kita lihat dulu. Kalau yang dikejar kinerjanya seharusnya tidak perlu diukur lagi, karena LPPD mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berasal dari ada dua yaitu ada indikator makro atau dimensi makro, ada dimensi urusan. Makro itu adalah yang lintas urusan, angka kemiskinan, angka pertumbuhan per kapita itu makro, karena indikator itu mencerminkan lintas urusan pemerintahan. Ada yang indikator berbasis pada urusan, 30 urusan yang diotonomikan kepada daerah. Lengkap tuh. Kalau melihat kinerja kepala daerah, lihat saja LPPD. Lihat itu LPPD-nya, kinerja bagus apa enggak. Kecuali LPPD-nya tak kita percayai. Nah, LPPD nggak jelas itu, tinggi-tinggi tapi ternyata bisa rendah. Kenapa? Karena self evaluation. Masukkan data sendiri, evaluasi sendiri, kirim sendiri yang diverifikasi oleh Kemendagri, hanya yang bakal dapat juara. Nah saya ini tahun ini dapat menjadi tim EKPPD juga di Kemendagri ini, di direktorat tempatnya Dedi. Nah yang kita bahas bukan pada kebenaran data, karena data kita nggak mungkin komunikasi Pak. 548 provinsi kabupaten kota sekarang, sekian ratus indikator. Kalau kita mau verifikasi satu persatu, kita akan mengatur kira-kira 250.000 data. Siapa yang ngecek Pak? Nggak ada yang ngecek. Maka nanti juga ini masukan saya, kalau kita berubah permen, dulu kita udah bahas, jangan terlalu banyak supaya bisa diverifikasi. Nah kalau data-datanya itu publish, itu nggak masalah, banyak nggak masalah, karena kita mudah mencarinya. Misal data kemiskinan sudah ada dari BPS, dan itu tidak melalui pertanyaan kepada kepala daerahnya, objektif tuh kita masukkan. Misalnya Gini Indeks masukkan, yang 9 data dasar dari ini BPS boleh tuh kita masukkan. Tapi yang sifatnya sektoral, yang data yang disediakan dari oleh dinas, nah ini hati-hati. Hanya Tuhan dan dinas itu yang tahu benar apa tidaknya. Nah ini harus hati-hati kita mempelajari. Ini sudah terjadi ketika kita membentuk perangkat daerah, kita menyusun indikator. Ada indikator yang bersifat variabel umum, ada variabel yang bersifat teknis. Variabel teknisnya data berasal dari daerah masing-masing. Apa yang terjadi? Daerah kecil datanya besar, daerah besar datanya kecil. Masuk akal. Saya kasih contoh tuh asistennya Kota Padang Panjang. Pak, kenapa kok saya dapat A semua nih hasil ini? Kami sudah cek ini, kami paling banyak C sama D, malah kok sekarang jadi A semua. Ya karena datanya dimarkup oleh SKPD masing-masing, tidak ada yang bisa memverifikasinya. Nanti saya takut kalau diserahkan ke daerah masing-masing, semuanya dapat skor maksimum gitu. Semuanya nilainya kalau ada 100 ya dia bikin 101, supaya daerahnya kelihatan kepemimpinannya baik dan bagus. Nah ini nanti soal cara, maka saya perlu betul untuk mengkritisi soal cara itu tadi. Yang dinilai kan kepala daerahnya. Kalau yang dinilai kepala daerah, datanya datang dari perangkat daerah, itu pasti akan bias. Kalau ditanya kepala perangkat daerah saya aja Bu, saya didekan kan. Kalau rapat dipimpin Pak Rektor itu, kadang-kadang sering sekali kita lupa sholat, bukan nggak ingat jam 3.15 azan, jam 3.30 kita lihat azan, Pak Rektor lagi ngomong, ini Rektor dan belum kepala daerah nih. Rektor itu nggak pernah memberhentikan kita, harus melalui Mendagri segala macam kan. Padahal kepala daerah bisa memberhentikan Bapak langsung kan. Nah, ini PPK-nya. Nah, itu kita lihat jam 5 kan. Akhirnya kita sholatnya setelah Rektor selesai ngomong, sudah 5:30, 20 menit lagi azan maghrib. Lebih takut kita pada mendengar pidato Pak Rektor itu ketimbang pada panggilan Tuhan. Bayangkan itu. Apalagi kalau itu yang menyangkut soal data. Kalau kata Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kok kemungkinan saya kamu bikin jelek ya? Enggak Pak, ada data dari kamu, berarti kamu udah menjelekkan saya nih. Kamu ini menjatuhkan saya di depan masyarakat bisa gitu. Naikkan semua datanya, naik, bim salabim, abra, kadabra.
naik datanya. Nah ini salah satu masukan pertama secara umum. Saya sudah melihat indikator yang dulu kita susun. Saya berpikir tadinya itu dua itu Bu ya, ada data makro itu yang 8 aspek itu pertumbuhan segala macam, di bawahnya adalah faktor kepemimpinan. Itu yang saya kasih masukan waktu itu, ada dua, yaitu kepemimpinan birokrasi dan kepemimpinan sosial. Nah tentu pikiran saya kepemimpinan birokrasi dan kepemimpinan sosial itu tidak banyak datanya. Misalnya tadi kan ada saya lihat kemampuan menyusun visi, ukurannya apa. Nah itu yang saya sendiri mungkin waktu itu tidak ikut ya, karena tidak semua bisa kita ikuti karena kita kan banyak kegiatan lain juga. Nah itu menurut saya harus kita review nanti, harus kita review. Kalau memang tadinya saya belum masukkan ke slide saya karena memang saya kira tidak ada revisi Permendagri. Saya pikir given yang kita mulai penilaian menggunakan 38/2020. Kalau itu kita menuju ke sana, saya sudah lihat tadi malam itu saya baca sampai akhir, jadi kemungkinan bias data tinggi ini. Karena soal kemampuan kita memverifikasi kebenaran data. Jadi menurut saya kalau melihat yang dinilai ada kepemimpinan kepala daerah, hindari data yang bersumber dari kepala daerah atau dari perangkat daerah itu sendiri, kecuali data itu adalah data tentang perangkat daerah yang dibuat oleh instansi lain, terutama BPS gitu atau kementerian lembaga. Kalau data kementerian lembaga tapi diisi oleh SKPD juga atau oleh perangkat daerah juga, nah ini juga kita ragukan validitasnya. Ini kita sama-sama, saya sendiri pernah di Pemda selama 16 tahun gitu ya, jadi tahulah gimana cara kehidupan kita, relasi kita dengan kepala daerah. Itu satu mungkin masukan saya Bu. Besok kalau kita mau diskusikan lagi, saran saya kita ambil indikator yang memang paling pokok ya, ultimate indikator gitu ya, indikator yang kira-kira mencerminkan gambaran. Memang salahnya ada itu, tidak exhaustif ya, tidak menggambarkan semua elemen dari yang ingin kita nilai. Misalnya kepemimpinan birokrasi itu apa yang mau kita nilai. Nah itu nanti memang mungkin kalau kita ingin mengambil yang kira-kira verifikabel saja, itu datanya tidak banyak sehingga tidak banyak indikator yang bisa dipakai. Nah kemudian saya melihat tadi ada data sekunder. Kami MIPI, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia itu pernah memberikan leadership award ya, tahun 2018 itu kita memberikan leadership award. Kita tidak banyak datanya sebetulnya. Kita data sekunder oke, tapi habis itu kita lebih banyak pada wawancara dengan cara melaksanakan kalau Menpan ya itu mystery guest gitu ya. Kalau kita bicarakan dengan cara sembunyi-sembunyi, kita nanyain 10 orang mungkin di situ tiap daerah yang kita anggap potensial, lalu kita tanya gimana kepemimpinannya, yang mewakili PNS, birokrasi, dan yang mewakili masyarakat. Itu pernah kami lakukan tahun 2018 gitu. Nah apakah ini mungkin nanti kita lakukan seperti itu? Soalnya tadi kan saya dengar sudah ada aplikasi. Ini aplikasi ini data apa nanti dimasukkan? Ini kita cermati. Kalau saran saya ya, kalau yang aplikasi itu sifatnya data primer gitu, data primer nggak ada masalah. Nanti kawan-kawan dari Pemda bantu masukkan, tinggal kita verifikasi dengan data BPS itu benar apa enggak misalnya. Ada juga data yang memang BPS juga, misalnya panjang jalan rusak, ini kasus viral Lampung, Jambi, udah bikin video juga nih, Bengkulu saya udah bikin video juga jalan rusak nih, viral sekarang. Karena dengan viral itu dapat duit 800 miliar lebih ya Lampung. Nah ini berharap Jambi dapat 800 miliar juga, Bengkulu mungkin dapat 1 triliun, maunya kan dengan viral itu. Nah, saya nggak tahu, ini udah dapat sekarang 2.300 lebih kilometer jalan yang punya provinsi kabupaten kota yang dibiayai dari APBN 14,3 triliun. Nah ini bermanfaat juga sih. Siapa itu? Gira siapa ya? Yang dari Lampung siapa? Bima ya dari Lampung itu ya itu. Nah Bapak sekalian, itu pertama yang saya ingin memberikan bahan kalau besok masih berlanjut diskusi kita gitu ya. Nanti dikritisi dari indikator itu. Kemudian coba yang tadi saya mau masuk ke sini. Di program kita itu ada juga wawancara, kita punya informan pemerintah dan informan tokoh masyarakat di dalam lampiran pedoman kita itu. Nah kalau wawancara data primer ini agak harus ini banyak non-sampling error yang bisa terjadi. Yang pertama ini ke atas mungkin ya. Yang pertama ini ya. Nah,
salah satu proses penting adalah data. Salah data, salah ngambil keputusan, itu aja. Itu kalau dalam bahasa apa? Dalam bahasa Edward III itu error tipe 1. Datanya salah, maka analisisnya pasti juga salah, keputusannya pasti salah. Kita nganggap orang di ruangan ini sebanyak 20 orang, kita putuskan niatkan snack 20 kotak, ternyata dia 30, pasti salah. Ada 20 orang yang tidak kebagian, 10 orang tidak kebagian. Jadi data salah pasti salah juga dalam pengambilan keputusan. Nah, oleh sebab itu kebenaran data menjadi mutlak biar tidak banyak kritik terhadap hasilnya. Saya tahu Pak Mendagri ini paling takut, bukan paling takut, paling tidak mau memberikan award, memberikan apa-apa sebelum dipastikan data itu kredibel. Jadi pada saat di KPPD itu Pak Bambang Wijayanto, siapa yang mantan KPK itu, diutus beliau untuk menjadi pengumpul data agar data itu terpercaya gitu. Kan dia dulu kan slogan di polisian kan namanya ini apa? Promoter, ujungnya kan terpercaya. Nah itu, jadi dia itu promoter, profesional, modern dan terpercaya. Nah saya dapat informasi begitu. Nah di sini mungkin belum dapat sebuah penjelasan yang meyakinkan bahwa data dan proses itu valid, objektif dan mencerminkan memang tingkat leadership sebuah daerah atau leadership seorang kepala daerah. Kalau itu belum dapat meyakinkan, beliau tidak akan mau. Beliau tidak akan mau. Ya, sampai dijadikan alat-alat. Nah, ini saya paham. Maka ini mulai dari mana kita mengambil keputusan yang benar, mengukur leadership kepala daerah, datanya harus valid dulu. Nah, data sekunder ini agak rawan, kecuali tadi data yang memang berasal dari BPS. Kita mungkin sudah terima dengan apa adanya. Lanjut lagi. Nah, dalam data primer yang kita menggunakan informan, yang mudah-mudahan saya nggak salah itu saya baca di dalam panduannya itu ada 2 informan 10 kalau nggak salah, 10 dari tokoh masyarakat, 10 dari birokrasi, karena mengukur 2, kepemimpinan birokrasi dan kepemimpinan sosial atau kepemimpinan masyarakat. Nah, sampling error bisa di 2, bisa di kuesionernya, bisa pada orangnya. Di kuesionernya apa yang salah? Kuesioner mengandung pemahaman ganda. Apa kabar Pak? Saya tanya sama Ibu, Bu apa kabar? Baik itu apa? Jadi pertanyaan saya apa kabar itu maknanya luas kan? Kesehatankah? Perasaan hatikah? Fisikkah? Fiskiskah? Banyak mana apa kabar itu? Tergantung saya. Saya jawab, aduh, baik itu maksudnya fisik saya saja. Tapi kalau dimaknai sebagai psikologis, aduh, saya tuh lagi malas malam-malam ini kok ngumpul di sini. Artinya tidak baik-baik saja. Kalau saya gunakan mana apa kabar itu, kabar soal psikis misalnya. Nah, jadi pertanyaan atau sebuah instrumen itu harus dipastikan, ditanya ke siapapun maknanya tunggal. Sehingga ada 10 orang ditanya di Jawa Barat dan 10 orang ditanya di Bengkulu, itu tidak beda jawaban tentang hal itu memang. Hanya itulah yang dia jawab. Nah, itu harus kita pastikan tidak ada makna ganda. Caranya nanti gimana, nanti kita jelaskan. Yang kedua, kuesioner tidak mewakili variabel penilaian yang mau diukur. Yang mau ditanya itulah kesehatan fisiknya, ternyata dipahami orang kesehatan psikisnya. Salah yang kita ukur. Nah, itu bisa saja kuesioner tidak mencerminkan variabel. Kalau dalam kuantitatif biasa kita sebut dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, berikutnya adalah responden tidak punya pemahaman yang cukup tentang informasi yang terkandung dalam pertanyaan. Saya tanya kepada Bapak, berapa indikator RB? Nggak paham. Jawabnya apa? 10. Terus Bupati Bapak itu bagus nggak visi misinya? Nggak tahu, visi misinya nggak ngerti kok ditanya soal itu. Saya jawab aja sangat bagus, padahal dia nggak ngerti. Objektivitasnya visi misinya jelek, tidak terukur, tidak smart. Tapi karena yang ditanya tidak paham apa yang dimaksud dengan visi misi dan tidak pernah membaca visi misi kepala daerahnya, diwawancara dia jawab, oh sangat bagus. Jadi kita dapat data sangat bagus, padahal nyatanya tidak bagus, error di situ. Data yang boleh salah karena sumber datanya tidak memiliki informasi yang diperlukan oleh kita selaku pewawancara.
Jadi kemungkinan error itu ada di instrumennya atau error di sumbernya, informannya yang error gitu. Nah, dua-duanya kita sebut dengan non-sampling error, bukan kesalahan dalam mengambil jumlah sampel dan menentukan sampelnya, tetapi memang orangnya yang tidak tepat. Kita lanjut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pastikan bahwa responden mempunyai informasi terhadap data yang diminta melalui kuesioner. Telusuri latar belakang dan pengalamannya. Mau nanya apa dulu? Tanya harus dipilih orang. Ini Bapak tanya sekda, betul. Sekdanya baru pindah 6 bulan yang lalu. Dia baca pun belum. Saya yakin Pak, kalau sekda pindah, saya yakin, aku yakin nggak akan baca visi misi kepala daerah kalau dia baru 3-6 bulan. Bapak aja nggak baca. Coba baca RPJMD, baca visi misi kepala daerahnya. Nggak ada, kan ngapain baca setebal itu? Lebih baik baca Al-Quran, pahalanya masuk surga daripada baca itu. Kita baca apa yang kita baca adalah DPA kita masing-masing, apa yang mau kita kerjakan. Resra pun jarang kita baca. Nah, jadi itu harus kita pilih betul yang orang yang menguasai. Misalnya kalau mencari visi misi, cari orang yang memang pernah melakukan riset tentang visi misi kepala daerah itu, atau tentang melaksanakan riset tentang kinerja kepala daerah itu. Biasanya peneliti itu fokus pada yang ditelitinya aja, jangan ditanya semua. Penelitian dia tentang misalnya kinerja kepala daerah, Bapak tanya pula dia tentang kebijakan dia dalam kepegawaian. Nggak ngerti, dia nggak ngerti juga. Jadi kalau peneliti biasanya spesifik ya dalam hal tertentu. Nah, itu kita ukur siapa yang bakal kita tanya, itu harus disesuaikan dengan pengalamannya, dengan data yang ingin kita peroleh dari dia. Itu pertama. Yang kedua, kuesioner harus disiapkan, tidak boleh mengandung makna ganda, harus jelas. Harus jelas. Kalau saya tanya ke Bapak Jelek ini, sudah makan malam apa belum hari ini? Jangan ditanya sudah makan malam apa belum, kapan Pak? Minggu lalu atau hari ini? Panjang lagi ceritanya. Sudah makan malam belum hari ini? Jawabannya iya atau belum. Semua orang pasti ada maksudnya makan hari ini, nggak ada maksud lain. Bapak sudah terima gaji ke-13 atau belum? Nggak ada pemahaman lain. Nggak mungkin THR yang dimaksud, nggak mungkin gaji bulan Juni. Orang paham ya, mesti ya gaji ke-13. Nggak ada barang lain selain itu yang dimaksud. Nah, ini ketunggalan makna dari pertanyaan itu perlu kita uji. Nah, cara uji gimana? Kita bisa menggunakan model devil advocate. Kalau nggak mau mengundang kawan-kawan di Pemda, kalau undang bagus sekali. Sudah ada di sini, kita coba ajukan pertanyaan itu cara terpisah atau cara sama-sama. Jawabannya sama nggak? Kalau masih beda-beda, itu harus diperbaiki. Tidak boleh oleh orang yang menyusun instrumen. Itu bias. Maka harus devil advocate, orang lain yang menguji apa yang kita buat itu. Kalau disuruh kita sendiri menguji, menurut saya sudah jelas. Makanya undang-undang PP wajib ada konsultasi publik untuk menguji apakah publik paham yang dimaksud itu. Benar nggak pasal begini? Ternyata setelah orang baca lain yang kita maksud sebagai penyusun. Oh, saya sering sekali Pak menemukan kasus seperti itu. Bunyi pasal rumusan begini yang kita maksud adalah A dipahami sebagai B, C dan D. Dan itu sering sekali. Oleh sebab itu ada apa dilakukan dulu untuk penyiapan ini. Nah, jadi Bapak sekalian, mungkin saya sedikit bahan diskusi kita sebelum kita mencoba mempelajari kembali yang ada dalam Permendag 38 2020 itu untuk kita sempurnakan. Tapi tadi saya dengar tahun ini tetap dilaksanakan. Ya, tapi kan data lengkap dong kalau gitu. Nah, itu datanya ini nanti kalau perlu kita diskusikan sebetulnya adalah apakah data itu primer atau sekunder. Kalau sekunder saya agak kurang yakin ya, karena coba lihat indikatornya. Nanti bisa ditayang nggak lampirannya? Lampiran Permendag itu bagian yang di bawah, bagian yang bukan data sekunder, tapi bagian kepemimpinannya, bukan kinerjanya, yang kepemimpinan. Coba dibuka di situ. Ya, yang Permendagri-nya itu kan ada lampiran. Nah, coba kita buka. Itu saya nggak tahu, nanti pasti teman-teman ya sudah membuat aplikasi artinya saya nggak tahu aplikasi itu diisi atau ditanyain, atau ditanya baru itu diisi gitu. Nah, itu tadi kan sudah dibagi pedomannya ya, kita belum baca, mudah-mudahan sudah ada yang jelas di situ. Misal di situ soal
kepala daerah memiliki visi dan misi memiliki visioner itu kira-kira. Kepala daerah itu visioner. Itu saya nggak tahu, datanya kan 1 sampai 5 kan. 1 sampai 5 itu sangat visioner, kurang ragu-ragu, kurang visioner, sangat kurang visioner, mungkin begitu ya. Saya nggak tahu tuh dari mana dapatnya. Karena ini kan levelnya kan 1 sampai 5, betul kan, kanan kan? Nah, coba lihat. Mampu merumuskan nilai-nilai dan misi sesuai dengan kebutuhan. Maksud mampu itu dari mana ukurnya? Apa yang dimaksud dengan mampu? B. Mampu menjabarkan visi misi ke dalam rumusan tujuan dan sasaran. Oh, tandanya apa? Tandanya mampu. Dia sudah membuatnya. Oh, semua nilainya pasti 5 semua. Kenapa? Semua sudah punya RPJMN dan sudah punya RKPD. Visi misi itu adanya di RPJMD. Pasti itu ada visi misi, pasti ada tujuan, pasti ada sasaran. Ini kan kayak bahasa orang uji dokumen RPJMD ini bagaimana? Kalau itu yang ditanya, 100% pertanyaan itu pasti nilainya 5. Kalau ditanya ada atau tidak adanya. Karena yang nyusun itu bukan bupati, bukan wali kota, bukan gubernur, Bapeda selaku koordinatornya, dibentuk tim kan, tim penyusun RPJMD. Sebagian daerah yang ada duitnya diupah pula tuh sama orang. Ya kalau diupah kan makin tidak baca kan. Nah itu coba ke bawah semuanya. Mampu menjabarkan tujuan. Terus turun lagi. Visi-misi tujuan ke dalam sasaran program kegiatan. Persis ini kan. Kayak logikanya Permendagri 86 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra SKPD. Nah itu persis kayak gini nih caranya. Mampu menjelaskan RPJMD kepada pimpinan organisasi pangkat daerah. Tandanya apa? Bahwa kepala daerah itu sudah mampu menjelaskan kepada kepala SKPD. Tandanya apa? Renstranya jadi. Ya udah ada semua. Kan turunan dari RPJMD kan ke Renstra. Berarti kalau kepala daerah bisa menjelaskan, buktinya apa? Buktinya kepala perangkat daerah mampu menyusun Renstra. Bukti konkretnya apa? Dokumen Renstra. Kalau dokumen Renstra ada tandanya kepemimpinannya bagus. Oh semua bagus kalau gitu. Semua bagus kalau begitu nanti cara pikirnya. Jadi ini yang saya berikan masukan. Saran saya tidak begini gininya. Jangan seperti evaluasi dokumen perencanaan pembangunan. Jadi visioner itu bukan soal dokumen. Visioner itu bisa dilihat apa arahan-arahan kebijakan dia yang berbeda dengan umumnya daerah lain. Inovasi bisa seperti itu. Tapi yang datang dari kepala daerah. Kalau datang dari perangkat daerah nggak bakalan maju. 100% saya jamin nggak bakalan maju. Karena inovasi itu harus dikawal dengan leadership. Inovasi dari perangkat daerah itu nggak akan jalan. Saya melihat misalnya Pak Azwar Anas di Banyuwangi, itu orisinil itu pikiran dia, orisinil itu akal dia. Ada teman saya asisten, sekarang ditariknya jadi staf susnya itu orisinil mengenai gagasan dia. Itu ide-ide dia semua. Misalnya dia ngangkat kepala SKPD itu tidak mau langsung pada lelang, langsung pada seleksi terbuka. Dia uji coba dulu melalui PLT. Kalau setahun jadi PLT itu bagus, maka itu teruji, terverifikasi secara faktual daripada diwawancara-wawancarai melalui pansel. Kalau Bapak ditunjuk katanya menjadi PLT setahun diganti orang lain, Bapak kembali ke jabatan semula, tanda-tanda tidak bakalan dapat. Karena berarti nggak lolos uji dalam 1 tahun ini. Inovasi menurut saya lebih konkret kalau itu. Jadi kepala perangkat daerah kok nganggu-nganggu. Apa parameter dia? Kalau tidak ada 1 tahun keluar 1 inovasi di perangkat daerah itu, berarti Anda gagal memimpin perangkat daerah itu. Itu ide dia tuh. Nggak ada di pedoman mana yang mengatakan itu. Seleksi kepala dinas caranya itu mana? Nggak ada. Itu orisinil pikiran dia sendiri. Dan itu menurut saya bagus. Setelah kita pelajari, saya pun mungkin dari kepala daerah nggak mungkin nyampai juga pikiran itu seperti itu. Nah itu yang harusnya indikator-indikator leadership yang kita lihat dari sisi visinya. Jadi vision leader itu harus terlihat daripada gagasan-gagasan barunya, menyangkut masa depan, menyangkut sesuatu yang belum terpakai pikiran orang lain. Kalau studi tiru itu siapa aja bisa, replikasi siapa aja bisa, itu nggak ada yang istimewa.
Jadi saya pernah diomongin sama Pak Tantowi Yahya. Jadi daerah yang maju itu Tuhan sedang menolong dia dengan mengirimkan pemimpin yang cerdas dan berinovasi. Daerah yang tertinggal itu Tuhan belum mau langsung menolong dia, masih disuruh menolong dirinya sendiri. Ku ampusakum wahalikum nara, kemudian jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita sendiri-sendiri yang suruh jaga. Belum dia intervensi ya Tuhan. Kalau Tuhan mau intervensi, dikirimnya pemimpin yang bagus, lalu kita semuanya terselamatkan. Nah, jadi memang kepemimpinan, saya setuju tadi soal LPPD, lakib segala macam itu, nggak ada kinerja tanpa ada kepemimpinan. Kenapa? Uang itu tidak cukup Bapak Ibu sekalian. APBD, APBN itu hanya 16% kontribusi terhadap PDRB. Yang lain itu apa? Investasi swasta dan masyarakat. Kapan dia bisa datang? Kalau leadershipnya bagus, kebijakannya bagus, baru datang. Bapak boleh lihat tadi sampaikan oleh Pak Kapus, Bentaeng itu meningkat ekonominya, per kapitanya meningkat signifikan, sama dengan juga ada Jawa Timur nggak dia? Jawa Timur nggak ada? Jawa Timur ya. Saya pergi ke Banyuwangi, ibu provinsi juga ya. Saya pergi ke Banyuwangi, itu per kapita sempat turun dari 28% ke 8%, tapi sekarang udah naik lagi nih kemiskinannya ini, ke 8%. Saya tanya, apakah APBD-nya Banyuwangi bertambah signifikan, sesignifikan penurunan kemiskinan? Enggak. APBD biasa aja, daerah Tapal Kuda, apa ya nama situ ya? Dulu daerah Santet kan Banyuwangi itu. Nggak ada yang nambah apa-apa. Yang berubah apa? Leadership-nya. Sehingga swasta banyak masuk ke situ. Bandara dibuka dari 1.500 meter menjadi 3.500 meter, jauh ya. Yang dulu hanya bisa pesawat kecil, sekarang bisa Boeing. Yang dulu cuma 1 minggu 3 kali terbang, sekarang menjadi 1 hari bisa 7 sampai 10 kali pesawat masuk. Dulu hotel 0 berbintang, sekarang udah ada hotel berbintang. Itu punya siapa? Punya Pemda. APBD nggak ada. Tapi kenapa bisa hadir? Leadershipnya datang beliau satu-satu, menghubungi pengusahanya, ketemu di situ. Yang di saya diceritain sama staf susnya itu, datang di situ tiap malam, temui Tommy Winata, temui siapa, bos-bos besar itu, siapa namanya ini, Hairul Tanjung, dia datangi. Kenapa? 16 triliun PDB, 16.000 triliun PDB kita itu, APBD itu, APBN itu hanya sekitar 5.000 dari 16.000 triliun itu. Sisanya itu kan duit masyarakat semua, duit pengusaha. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu mungkin kita coba ukur dari sisi leadership, bagaimana visi tadi itu, kepemimpinan sosialnya. Kepemimpinan birokrasi itu tadi, bagaimana dia memilih para kepala-kepala SKPD itu betul-betul tidak berdasarkan tim sukses, misalnya tidak berdasarkan atas. Gimana ukurnya? Kan itu harus kita tanya, harus kita lihat. Nah, itu apakah data primer? Nggak ada data sekunder. Nggak ada data sekundernya Pak. Memang ada data PNS dari tim sukses? Nggak ada, kita nggak boleh dari tim sukses kok. Terus gimana aja data primernya? Nggak ada, pasti dari data sekunder. Terus sekunder siapa? Kita wawancarai. Nah, wawancarai ini siapa? Ini tadi kalau mau begini kan biayanya besar, duitnya harus banyak. Kita harus mengukur 548 itu ke sana kan. Nah, sekarang kita minta dari kawan-kawan perangkat daerah. Oke, kalau saya provinsi menilai ke kabupaten kota, kalau ada duitnya ya, ini kalau ada duitnya juga nih, mewawancarai leadership yang ada di kabupaten kota dengan instrumen yang sama, seragam dari kita. Kita dari pusat untuk ke 38 provinsi. Jadi kalau menurut kawan-kawan yang mengukur leadershipnya gubernur, ini kita meleset. Menurut saya nggak kena nanti nih. Mau kepala Brinda namanya, mau Brindo namanya, mau Balitbang apa namanya, tetaplah anak buahnya gubernur. Disuruh mengukur kinerja gubernur itu sama dengan kita menyuruh sama dengan disuruh apa namanya itu nelan bubur mendidih. Itu walaupun kita bisa diam, tenggorokan tetap terbakar. Besok bisu nggak bisa ngomong lagi. Jadi menurut saya desain-desain ini sampai sedetail itu harus kita pertimbangkan. Nah, memang bisa kawan-kawan di provinsi sesuai dengan Undang-Undang 23 bahwa provinsi itu melaksanakan pinluas kepada kabupaten kota. Nah, ini akan diinstrumenkan. Dan itu juga biasnya tinggi juga Pak. Biasnya apa? Provinsi jangan diberikan kewenangan terlalu penuh kepada IT Pak Mendagri ya. Jangan terlalu penuh pada pejabat birokrasinya.
Kemendagri itu nggak mau di sini kan sekarang ini misal LPPD, IKPPD nggak boleh ada nilai yang ditentukan oleh direktur dan jajaran di bawahnya. Harus tim independen. Mereka hanya menerima berkas doang. Dan tim independen itu ini hasilnya. Mereka tidak boleh mengintervensi. Karena kalau mengintervensi, birokrasi itu punya link yang begitu banyak, lobby sana, lobby sini. Mereka udah bergaul kayak bapak ibu nih. Dari Balitbang, siapa yang nggak kenal misalnya Bu Kurniasi? Balitbangnya. Balitbang Kemendagri. Pasti kenal lah, kalau bapak udah tugas di Balitbang lebih dari 2 tahun, pasti kenal. Lalu disuruh Bu Kurniasi yang menilai gubernur bapak ibu sekalian. Bapak melobi. Saya sendiri ketika memberikan penghargaan untuk pembinaan ormas, oleh tempatnya Pak ini juga dulu di Polpom. Itu teman-teman saya yang saya kenal melalui dulu pembentukan OPD, semua kepala-kepala bagian kepala biro itu yang kenal saya, itu nelpon, Pak, kami jadi kandidat Pak, gimana caranya supaya kami naik nih? Nah, saya bilang itu saya ini sendirian, apa enggak sendirian Bu, kami ada 7 tim. Jadi kalau ibu pesan ke saya pun belum tentu saya kuat meyakinkan 6 yang lainnya. Jadi tapi ya oke lah saya sampaikan juga kalau ada ibu punya harapan daerah ibu bisa jadi gitu. Tapi kalau di birokrasi itu nggak bisa ngomong begitu. Direktur itu perintah ke Kasubdit itu kan perintah. Bapak kepala Berinda atau kepala Balitbang gitu. Kami di bawah itu sudah anak buah gitu. Kalau saya ingin memenangkan si A ya pasti jadi si A karena Bapak nggak boleh melawan. Karena keputusan sudah diambil sifatnya hierarki struktural kan. Tapi kalau kita tim independen, kemarin ada dari Gajah Mada, dari IPDN, dari Tempo, dari Kompas, yang wakil editor Kompas itu ikut menilai. Mereka nggak bisa dipengaruhi. Kita pesan-pesan begitu ya, sepanjang masuk akal mungkin dia mau terima. Kalau enggak ya nggak akan mau. Nggak dipakai tahun depan, bodoh amat, honornya cuma sekian. Nggak juga. Nah itu mungkin perlu kita desain juga soal siapa yang mengumpulkan data. Karena sekali lagi salah data pasti salah dalam kesimpulan dan pengambilan keputusannya. Itu Bu, terima kasih. Saya terlalu banyak ngomong malam ini, biar Bapak Ibu yang dari Pemda ini yang ngomong cerita ke kita. Siapa tahu nanti ada inspirasi baru yang bisa kita terima. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan jawabannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya melihat dari penjelasan narasumber, kemudian saya baca-baca sedikit. Jadi kami di Berinda ini kebetulan sudah diberikan 2 amanah sebelumnya. Yang pertama adalah Indeks Inovasi Daerah, kemudian ada juga Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Nah, kalau dari pengalaman pelaksanaan 2 indeks ini, alhamdulillah dapat berjalan dengan bagus karena memang di situ tidak terkait langsung dengan kinerja kepala daerah. Nah, kalau berkaitan dengan kinerja kepala daerah ini, kalau bahasa harap-harap cemas juga kita ini, karena jika hasilnya bagus, alhamdulillah. Kalau bahasanya politisi, ngeri-ngeri sedap katanya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan narasumber tadi, bahwa berkaitan dengan indeks kinerja kepala daerah ini memang harus banyak hal yang kita harus pikirkan kembali, dan banyak hal yang harus kita setting kembali kalau melihat sementara tadi. Karena bagi kami indeks kinerja kepala daerah ini, kalau kita lihat dari rancangan petunjuk umum ini, yang pertama yang perlu kita lihat itu adalah berkaitan dengan data, terutama data-data sektoral. Itu tidak bisa barangkali langsung kita mengambil misalnya angka kemiskinan. Tadi sudah disebutkan angka kemiskinan tidak semuanya merupakan kinerja kepala daerah, karena itu kumulatif dari kerja banyak pihak. Bahkan termasuk bupatinya juga bekerja di situ, bukan hanya gubernur. Swasta juga merupakan hasilnya itu, begitu juga masyarakat sendiri. Kemudian barangkali yang bisa kita lihat di sana adalah misalnya berkaitan kemiskinan tadi adalah program apa sih yang dikerjakan oleh kepala daerah tersebut sehingga angka kemiskinannya turun.
barangkali itu yang memungkinkan untuk dilihat, sehingga dari apa yang sudah dilakukan itu kemudian kita korelasikan dengan penurunan angka kemiskinan, nyambung enggak? Nah, saya kira harus kita tarik lagi ke bawahnya, tidak langsung pada nilai angka kemiskinannya. Kemudian kalau berkaitan dengan angka kemiskinannya itu sendiri, barangkali tidak bisa kita melihat angka kemiskinannya langsung, tetapi seperti apa sih persentase penurunannya dari sebelumnya, sehingga yang dilihat itu pertumbuhan penurunannya. Kalau dilihat angka kemiskinannya langsung mungkin tidak akan signifikan, karena ada daerah yang sudah bagus, tapi ada juga daerah yang masih kondisinya tidak bagus. Kemudian yang kedua, kami senang juga ada, walaupun tadi ngeri sedap, karena adanya indeks kinerja kepala daerah ini juga akan mendorong kepala daerah itu untuk dia bisa memikirkan kinerjanya. Jadi kalau selama ini kan kecenderungannya adalah politik yang dominasi yang dipikirkan oleh kepala daerah itu. Nah, kalau ada indeks kinerja kepala daerah ini, nanti dia akan ikut juga berpikir teknis. Misalnya untuk menurunkan angka kemiskinan, apa yang dia harus lakukan, karena itu akan dinilai. Kalau tidak, maka nanti rapor saya merah, kan itu berpikirnya. Nah, ini saya kira bagus. Kemudian berkaitan dengan kinerja, kalau melihat data sepintas tadi, biasanya itu kinerja itu adalah apa yang dihasilkan dari rencana gitu. Rencananya, kemudian implementasinya, kemudian apa hasilnya, outputnya. Nah, inilah kinerja itu. Tetapi kalau kita lihat tadi di sepintas tadi ditayangkan itu, misalnya berkaitan dengan mampu nggak menjabarkan visi misi, karena visi misi itu sudah terjabarkan di dalam RPJMD. Tetapi seperti apa visi misi itu menghasilkan apa di kinerjanya, saya kira itu yang lebih cenderung. Kalau sekedar untuk menjabarkan visi misi sudah terjabarkan dengan baik, dan umumnya bukan kepala daerah yang menyusunnya, tetapi ada tim, termasuk di dalamnya misalnya di sana Bapeda. Nah, umumnya kepala daerah itu menerima dari hasil itu gitu. Jadi kalau berkaitan dengan kinerja, barangkali itu adalah berdasarkan hasil manajemen daripada kepala daerah itu, sehingga ini mungkin hal yang harus juga dipikirkan. Kemudian yang berikutnya, perlu barangkali ada kategori, karena kalau kita lihat misalnya kalau kita bandingkan antar daerah Pulau Jawa kemudian daerah luar Jawa, kita samakan, maka akan sulit bersaing daerah luar Jawa itu. Barangkali perlu ada kategori-kategori regional barangkali, sehingga antara daerah yang di Jawa dengan di luar Jawa itu ya ada keadilannya lah gitu, sehingga tidak terlalu kontras perbedaannya. Barangkali itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain dari Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Kalau kami melihat yang disampaikan tadi Bapak, kita ada pedoman umum indeks kepemimpinan kepala daerah yang sudah dibagikan pada kita malam hari ini tertanggal tahun 2021. Ini sangat beda dengan Permendagri 38 2020, di mana pada teknik pengumpulan ada dimensi di Kemendagri itu ada dua, dimensi kepemimpinan birokrasi itu 60% dan 40%-nya sosial. Apa yang dikatakan Bapak tadi itu sepertinya tidak sinkron. Dan di PEDUM ini ada penambahan, jadi birokrasi 35, sosial, ada sosial, dan ada penambahan kinerja pimpinan politik 40%. Nah, yang kami pertanyakan, apa yang menjadi pegangan kita? Apakah PEDUM ini atau Permendagri? Itu pertanyaan. Yang kedua Bapak, kami melihat dari dimensi kepemimpinan birokrasi ini pada indikator integritas kepemerintahan dengan bobot 30%, pada poin A
parameter kepala daerah yang tidak melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Kita tahu bahwa banyak sekali kepala daerah yang menggunakan ataupun saat ini menguntungkan diri sendiri. Nah, apakah di dalam persyaratan bahwa 1 tahun berjalan, saya baca 1 tahun berjalan itu bisa dikatakan diikutkan. Tapi pada tahun berikutnya, ini kita seandainya ada case seperti itu, pada tahun berikutnya bermasalah kepala daerah ini. Pada saat awal dikatakan terbaik, ini kan ada sepertinya pemilihan kepala daerah terbaik kalau saya melihat di sini. Seperti yang tadi katakan rekan kita dari NTB tadi, ada IGA, ada IPKD. Juga ada beberapa variabel yang ada di IGA dan IPKD seperti opini BPK, IPN, kemiskinan, ada sama. Nah, yang membedakan ini seperti apa? Apakah hanya memilih, benar kata Bapak tadi, kalau data ini disupport dari OPD pasti akan benar semua. Nah, ini perlu dikaji ulang. Seandainya memang kepala daerah ini kemarin terbaik, pada saat tahun kedua tersandung masalah, seperti apa? Apakah itu yang dikatakan kepala daerah terbaik? Mungkin hanya itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, pertanyaan sedikit, Bapak silakan. Hadir, perkenalkan saya Arif Irwanto dari Brida Jawa Tengah. Dari Brida Jawa Tengah, Arif Irwanto. Ya. Saya sebenarnya spiritnya sama dengan yang pertama tadi, cuma ini karena ini berkaitan dengan aspek indeks kewilayahan kepala daerah ya. Kalau kita melihat spiritnya kemudian harus dinilai dengan, saya setuju dengan Mas Halil menyampaikan kalau itu tidak boleh bias, tapi ada beberapa program yang menurut saya di daerah itu ada kepala daerah itu adalah orang politik yang dipilih oleh masyarakat dan tidak mungkin individu. 2025 itu masih PJ. Kalau mau startnya 2025 PJ, teman-teman PJ yang dipilih nanti dikenakan ini jadi problem. Nah, yang jadi persoalan saya gini, kalau kita menilai dari integritas pemerintahan pertanyaannya tapi spesifik di individu personal ya. Kalau ini agak kesulitan nanti karena biasnya bias sekali. Kalau saya melihatnya di integritas pemerintahan itu ada namanya MCP sekarang, Monitoring Center for Prevention. Itu indikatornya ada 5 dari KPK dan itu informasi besar sekali. Jadi kalau sekarang di daerah pakai MCP, ukurannya dari KPK, standarnya tidak bias. Ketika ini standarnya nanti dapat MCP, ukurannya pakai MCP, itu nanti seseorang yang memimpin itu sudah terukur secara umum, karena itu ada, kalau di KPK itu mereka menggunakan surveinya juga kepada pelanggan juga. Nah, kalau ini kemudian nanti berkaitan dengan aspek integritas pemerintahan, kemudian pertanyaannya berkaitan dengan misalnya kepala daerah tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok dalam penetapan kebijakan daerah. Saya mohon maaf, orang politik tanya Pak Ailul punya kelompok pasti. Tetapi kalau MCP umum, kalau konteksnya pertanyaannya seperti ini, berarti membuat sulit bagi orang mengambil keputusan, menyampaikan masa kepala daerah saya tidak, dia punya partai. Saya merasakan betul ketika di daerah itu kemudian ada orang yang kemudian dari partai ini kemudian yang ini juga kadang gitu. Nah, ini beberapa hukum yang akan sulit. Apakah itu kemudian kalau penilaiannya misalnya objektif, mau diangkat semuanya problem. Tetapi kalau dari aspek MCP secara umum ya, misalnya berkaitan dengan integritas yang berkaitan dengan aspek satu, penjagaan integritas di internal, kemudian sampai ke bawah proses pengambil tindakan semuanya, itu mungkin nanti bisa diukur. Tapi yang ini sudah umum, yang tadi umum yang menurut saya itu yang penting. Kemudian yang lain-lain, karena ini berkaitan dengan aspek misalnya kemampuan menegasikan tugas kewenangan, agak saya setuju juga, tapi agak berat kayaknya ketika kepala daerah dengan wakil kepala daerah itu jadi problem juga di daerah. Itu nanti akan jadi problem juga, menilai akan jadi masalah juga nih.
kalau kemudian ini berkaitan dengan pimpinan kepala daerah itu satu kotak. Kalau bupati dan wakil bupati, kalau gubernur dan wakil gubernur, satu kotak. Apakah mau dipilih masing-masing individu aja? Gubernur sendiri, wakil gubernur sendiri. Itu kelompok juga menurut saya. Nanti mungkin ini yang karena ini masih ada waktu untuk memberikan masukan berapa yang berkaitan seperti ini. Menurut saya mungkin spesifikasi berkaitan dengan indikatornya mungkin dibuat yang umum dan sudah dipakai standar nasional, sehingga ukurannya nanti bisa kita pakai berkaitan dengan aspek tadi. Kalau kemiskinan ya oke, kita pakai dari BPS semuanya, kemudian stunting dan lain-lain mungkin ya, tapi yang berkaitan dengan aspek-aspek tadi yang terutama yang berkaitan dengan tadi ya, integritas yang kemudian mengukur di individu padahal dia adalah orang-orang politik. Mungkin itu dari saya tambahannya, Mbak. Terima kasih. Kembalikan waktu. Baik, terima kasih Bapak Arif dari PDS Jateng. Ya, untuk digunakan pada setiap kali analisis. Nah, indikator-indikator itu menurut saya memang tidak usah terlalu banyak, ya, gitu. Tidak usah terlalu banyak, tapi memang mencerminkan yang besar-besarnya saja, dan itu terverifikasi gitu. Banyak itu ada dua kendala. Kendala pertama soal pembobotan. Bayangkan kalau ada 100 pertanyaan, berarti bobotnya rata-rata cuma 1, padahal antara satu dan yang lain itu belum tentu sama. Ini, nanti saya ada juga di PowerPoint terakhirnya, Mbak, nanti di ini kan sampaikan sambil nanti menjawab yang ada ini. Nanti PowerPoint terakhir belum ditayang. Nah, ada dua tadi. Satu, indikator sendiri sudah saya bahas juga. Indikator tadi kan kurang harus tunggal, tidak banyak artian. Bisa tadi integritas itu tidak memihak. Memang harus ada sifat pemerintah itu namanya harus non partisan gitu ya. Pemerintah itu sifat non partisan, non diskriminatif gitu ya. Nilainya sama. Tapi yang dimaksud itu seperti bahasa Orde Baru tidak mementingkan diri sendiri atau golongan gitu ya. Makna golongan itu juga nanti bias. Kenapa biasnya? Ketika saya memilih untuk membangun waduk, saya itu memihak kepada petani, kan gitu konsepnya. Ketika saya memilih untuk memberikan bantuan kepada nelayan, sementara waduk nggak saya bangun, berarti saya telah memihak kepada nelayan. Jadi semua kebijakan publik itu ada teori Pareto namanya. Pasti ada pihak yang mendapatkan yang gainer, ada pihak yang kemungkinan jadi loser. Jadi selalu ada the gainer dan the loser. Nah, the gainer dan the loser itu bukan karena diskriminatif, seharusnya karena ada pertimbangan-pertimbangan memprioritaskan mana yang lebih utama. Tapi kalau dilihat dari esensinya, tetap ada pihak yang mendapatkan, ada pihak yang tidak mendapatkan. Itu, nah oleh sebab itu kita cari ukuran itu, jangan sampai bias makna. Seperti tadi misalnya dari Mas Arif bilang itu orang politik, ya pasti. Contohnya Jawa Tengah, ngasih bantuan ternyata berasal dari basis. Yang dikasih bantuan adalah kader PDIP kan, ribut di viral itu kan. Nah, tapi salahkah dia? Misalnya kalau dia ngasih PDIP yang memang memenuhi kriteria, miskin, rumahnya reot, terus tidak punya penghasilan, enggak salah lagi sepanjang ada kriterianya adalah orang-orang yang rumahnya tidak layak huni. Kalau ada kader PDIP di dalamnya, itu tidak diskriminatif. Sepanjang yang lain yang memenuhi syarat yang sama juga memperoleh treatment itu gitu. Nah, itu kita lihat apakah memang ada dalam kebijakannya itu, kebijakan itu bisa tertulis, tidak tertulis, yang memang bias daripada diskriminasi tadi. Nah, itu harus kita rumuskan secara tunggal. Jadi kalau nanti teman-teman dari BSKDN itu mau merumus ulang, saran saya dari indikator kan dulu yang kita rapatkan cuma 2, itu pimpinan birokrasi dan kepemimpinan sosial. Nah, dari birokrasi mungkin ada 5 sampai dengan 6 indikator atau kuesioner pertanyaan. Dari sisi sosialnya juga mungkin udah 10 sampai 15 pertanyaan ditambah dengan tadi yang primer sekunder tadi kan, yang sudah ada angka kemiskinan segala macam itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mau ideal disampaikan oleh Pak Lindung tadi ya, memang kayak kemiskinan seperti yang saya sampaikan di awal itu kan tidak dikontribusikan oleh satu susunan pemerintahan, dikontribusikan juga oleh provinsi, oleh pusat, dan juga oleh swasta. Tapi memang leadership ikut menentukan kehadiran swastanya.
Apa bedanya kapan gubernur yang leadershipnya bagus, kapan bupati leadership bagus? Kalau kemajuannya itu di mana-mana di provinsi itu berarti gubernurnya. Kalau kemajuan cuma terjadi di Benteng saja, berarti bukan atas leadershipnya gubernur Sulsel, itu leadershipnya bupati Benteng. Nah, maka sebab itu mengukur pun harus yang demikian itu. Kalau misalnya kita melihat provinsi itu bagus semua, ya jangan dipuji-puji bupatinya, wali kotanya, gubernurnya berarti yang bagus. Tapi kalau yang bagus Benteng sendirian, berarti jangan dipuji-puji gubernurnya. Sama dengan Banyuwangi juga misalnya kan, kalau bagus Banyuwangi di daerah lain biasa-biasa saja, jangan dipuji-puji gubernurnya, karena itu hasil leadership dari bupatinya. Nah, yang begini-begini kita harus betul-betul gimana cara membedakan, memberikan nilai kepada leadership assessment ini. Leadership assessment ini. Nah, saya sih tidak ingin mengatakan bahwa kalau kontribusi multi stakeholder itu kita tidak bisa pakai, karena kepemimpinan itu dia menjangkau ke atas dan ke bawah. Contoh tadi, bandara itu kewenangan siapa? Bandara, kewenangan pusat kan. Tapi kenapa bisa dibangun 3.500 meter atau 3,5 kilo yang bisa didaratkan oleh Boeing di Kabupaten Banyuwangi? Selama ini tidak pernah dibangun. Memang Banyuwangi baru terbentuk 5 tahun hanya selama Pak Azwar Anas saja? Kan tidak. Banyuwangi itu telah ada. Provinsi Jawa Timur berdiri, Banyuwangi itu provinsi induk kan, kabupaten induk, nggak pernah pemekaran. Kenapa dulu nggak ada? Sudah berpuluh-puluh bupati bergantian di situ, nggak ada tuh. Nah, berarti kan kontribusi, walaupun itu kewenangan pusat bandara, leadership dapat mempengaruhi pemerintah pusat untuk membangun bandara yang bisa didarati oleh Boeing 373. Leadership juga yang membuat Santika bisa dibuka. Leadership juga yang membuat hotel-hotel lain bisa dibuka. Bupati ngadap, saya tahu ceritanya. Bupatinya langsung ngadap, Pak, wisata kami ini mau ngambil limpahan dari Bali. Yang selama ini dapatnya cuma NTB. Tapi kami nggak mungkin bisa datang banyak orang. Kalau harus 6,5 jam sampai 7 jam dari Surabaya, ya. Kalau dari Banyuwangi kalau darat kan 6 hampir sampai 7 jam. Nggak mungkin orang mau datang, capek. Yang dilihat cuma 1-2 biji. Nah, kalau bisa saya minta bandara diperbesar. Oke, tapi minta bebaskan tanah, kata Menteri Perhubungan. Bebaskan tanah, tambahnya dari 1,5 kilo, biar bisa 3,5 kilo. Oke, kami siapkan tanahnya. Leadership kan itu. Walaupun bukan kewenangannya pemerintah kabupaten kota membangun bandara, kewenangan pusat. Jadi, dalam pikiran saya, kalau yang dinilai leadership berbeda dengan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kalau kinerja penyelenggaraan daerah hanya terbatas pada kewenangannya saja. Tapi kalau leadership itu definisinya itu ada jelas, bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana mempengaruhi orang lain agar ingin mencapai tujuannya si pemimpin. Orang lain itu bisa atasan, bisa bawahan, bisa teman, bisa orang lain sama sekali, pengusaha segala macam. Jadi dalam konteks penilaian leadership, saya kira boleh-boleh saja yang multi stakeholder itu kita masukkan penilaian. Tetapi sekali lagi, saya sepakat dengan Bapak bahwa yang dinilai itu harusnya sesuatu yang memang bisa tidak menimbulkan ganda dan memang itu terjadi di daerah itu. Saya setuju juga yang Bapak sampaikan. Yang kita coba itu mungkin perubahannya. Kenapa perubahannya? Karena kalau saya datang dari kemiskinan 28%, namun dibandingkan dengan daerah yang sudah kemiskinannya cuma 6%, saya turun menjadi kata 20, saya setengah mati itu ngejarnya sampai ke 20%, karena harus menunggu 8%. Daerah lain sudah 4% dari awal. Dia tidur ngorok aja, paling bodoh bupati, tetap aja dia 4%. Lalu dia dapat nilai berapa kali lipat ya? Itu 5 kali lipat ketimbang saya kan? Padahal nggak ngapa-ngapain. Saya lebih setuju memang kepada deltanya yang kita ukur. Deltanya, karena delta itu epotia gitu. Nah, tapi ada juga ketika kemiskinan sudah 3%, Pak, itu udah mentok. Itu nggak mungkin turun lagi. Nah, itu juga kasihan juga. Gimana kalau saya menjadi kepala daerah yang daerahnya itu sudah kayak Badung misalnya, Kabupaten Badung di Bali, ada Bali nggak nih? Nah, dari Bali. Itu dari dulu kan sudah daerah yang memang makmur kan itu. Badung itu paling kaya seprovinsi Bali itu. Kemiskinannya udah di bawah 5%. Lalu kita mau jadi, Bupati Badung ini nggak bagus nih. Kenapa? 58 nggak turun dari 5%. Ya memang udah mentok, Pak. Dia udah di bottom line. Nggak ada kemiskinan dunia itu sampai 0%, Pak. Amerika Serikat tuh nggak ada 0%. Seluruh dunia nggak ada. Kemiskinan tuh 0 tuh nggak ada.
Nah terus gimana dia menurunkan? Kok bisa tadi misalnya Banyuwangi turun tuh dari 28 ke 8%? Ya memang dia 28 startnya. Sementara Badung start dari 3%, mau turun kemana lagi dia? Dia sudah berada di jurang paling bawah, mau turun kemana lagi? Habis tempat turun dia nggak ada. Deltanya pasti kecil kan? Deltanya pasti kecil. Nah ini kalau diakomodasi semua pertimbangan-pertimbangan itu, kita nggak bisa ngasih nilai nanti lama-lama. Sama dengan LPPD Pak, sama persis. Oh daerah situ paling maju, nah terus gimana jalan tengahnya harus kita cari. Apa yang kita harus cari jalan tengah daripada penilaian itu? Maka di LPPD itu dua-duanya Pak, angka absolutnya sama deltanya, perubahannya. Kita nilai dua-duanya supaya ada keseimbangan. Bagi daerah yang sudah maju, ya dia tetap menang dari nilai absolutnya, dia udah 5%. Bagi daerah yang masih tinggi kemiskinannya, dia diuntungkan dengan perubahannya. Tapi daerah misalnya kemiskinan masih tinggi, deltanya nggak ada, angka absolutnya pun tinggi, ya memang nggak bagus seperti, ngapain kita pikir lagi, kemiskinan 20% nggak turun-turun, terus habis itu perubahannya cuma 0,5%, ya memang nggak ada kemampuannya Bapak itu berarti, ngapain gua kasih nilai tinggi, gitu. Tapi bagi kawan yang sudah di angka 4%, perubahannya ketahuan misalnya 0,1%, ya memang dia kecil dapat di perubahan, tapi dia menang di angka absolutnya, karena dia sudah di 5% itu. Nah itu mungkin beberapa jalan tengah yang mungkin bisa membantu menyeimbangkan tadi yang Bapak sampaikan. Dua-duanya rasional itu, masuk akal. Nah tapi juga semua argumen itu bagaimana kita menampungnya itu. Dan yang berikutnya